Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 52. Ibadah mereka sebagai suami istri sudah sempurna. Tamat. Sakit ya sayang, maaf kalau akunya jadi nafsu sama kamu, bisik Fatih. Didekapnya tubuh istrinya, hingga tubuh mereka yang tanpa mengenakan sehelai kain bisa merasakan sensasi hangat dingin dari tiap gesekan di antara tubuh mereka. Dan sepertinya Fatih harus menidurkan si John ketimbang istrinya kesakitan lagi. Tapi sayangnya si John masih saja tak mau tidur, malah sempurna sekali menyentuh bagian feminin milik istrinya. Mas, gak marahan sama Jihan, soalnya punya Jihan sakit mas waktu. Jihan mendongakkan wajahnya dan menatap lekat wajah pria tampan tersebut. Fatih pun membelai surai rambut istrinya, kemudian mengecup kening Jihan. Gak pa sayang, aku gak marah. Malah aku yang gak enak bikin kamu sakit. Tapi sebenarnya wajar jika di awal berhubungan ada rasa sakit karena bagian intim sayang masih suci. Tapi setelah itu rasa sakitnya akan mereda. Jadi sebaiknya kita beristirahat saja, ajak Fatih dengan lembutnya. Jihan masih menatap dalam suaminya, walau pria itu berkata tak pa, tapi sekilas ada sirat kecewanya. Apalagi tubuh bagian bawahnya masih bisa merasakan milik suaminya masih tegang. Dan hal itu pasti bikin sakit kepala suaminya karena hasratnya tidak tersalurkan, justru kembali terpendam. Mas, Jihan jadi merasa bersalah. Apalagi sudah cukup lama juga suaminya mau menahan hasratnya sampai menunggu dirinya siap. Tetapi sekalinya siap dianya malah kesakitan. Ya sayang, sudah jangan dipikirkan lagi. Nanti kita coba lagi kalau kamu sudah tidak merasa sakit. Mending kita bobo saja, pinta Fatih sembari menekan gairahnya yang masih membakar hasratnya. Mas tidak mau mencobanya lagi? Tanya Jihan begitu pelan sembari menurunkan pandangannya. Alis mata Fatih saling bertautan, kemudian disentuhnya dagu istrinya. Maksud sayang, malah balik bertanya Fatih takut salah dengar. Itu mas, Jihan jadi gelagapan sendiri. Pria itu mengulas senyum hangatnya. Memangnya boleh aku mencoba lagi sayang? Aku takut kamu tambah sakit, balas Fatih gak tega. Jihan memberanikan diri mencium bibir Fatih. Walau masih belum pandai ciuman, tapi Fatih selalu menyambutnya dengan hangat. Dan sebelum semakin dalam sentuh lembut itu, Jihan menarik pagutannya. Yang lembut dan pelan, pelan ya mas masuknya. Tapi kalau nanti Jihan tendang lagi jangan marah ya, ucap Jihan. Iya istriku, aku akan lembut dan pelan. Pelan, jawab Fatih dengan suara paralnya. Kembali dirinya terbakar gairah yang diciptakan oleh istrinya sendiri. Suara lenguhan dan suara merdu memenuhi kamar sang pengantin baru. Tanpa harus belajar dan mengikuti feeling, mereka kembali merasakan gelombang indah yang hadir. Hingga beberapa menit kemudian Jihan menggigit bahu suaminya dengan sekuat tenaganya ketika si John mulai bertamu kembali. Dengan tatapan penuh dambanya, Fatih menyapa bibir ranum Jihan yang sudah berulang kali disentuhnya dan tak membosankan baginya.
Rasa sakit yang luar biasa dirasakan oleh Jihan tergantikan dengan rasa manisnya yang hadir di antara sesapan bibir suaminya. Bagai alunan melodi, Jihan mulai merasakan indahnya dalam penyatuan tersebut. I love you, sayangku, bisik Fatih, kemudian menciumi seluruh wajah istrinya penuh rasa kebahagiaan sebagai suami. Jihan hanya bisa tersenyum tipis, tubuhnya langsung terkulai lemas saat raganya seperti melayang. Lalu tangannya terulur mengusap rahang suaminya, dan berakhir Fatih memeluk istrinya. Terima kasih atas hadiah terindah darimu, sayang, ucap Fatih. Jihan hanya bisa mengangguk pelan dalam dekapannya suaminya. Ibadah mereka berdua sebagai suami istri sudah sempurna, saling memiliki sebagaimana mestinya dalam sebuah pernikahan. Menyatu karena cinta bukan karena sebuah keterpaksaan. Fatih mengusap perut datar Jihan. Semoga secepatnya ada buah hati kita ya sayang. Kamu makan punya anak dariku? Tanya Fatih. Jihan menarik wajahnya dari dada suaminya lalu menengadahkan wajahnya. Sekasihnya aja mas, kalau Allah berkehendak Jihan cepat hamil ya alhamdulillah. Kalau belum dikasih ya ditunggu aja. Betul kan mas? Iya sayang, sekasihnya aja. Pokoknya hari ini aku sangat bahagia dan terima kasih sama pujaan hatiku ini. Puji Fatih, rasanya tidak akan puasnya memeluk Jihan malam ini. Jihan hanya bisa tersenyum dan melihat kebahagiaan yang terpancar di wajah suaminya. Lalu dia kembali memeluk erat Fatih. Buat Jihan selalu tersenyum bahagia. Jangan sakiti Jihan ya mas, pinta Jihan. Of course, sayang. Aku akan selalu berusaha membahagiakan kamu, balas Fatih. Dalam pelukan hangat mereka pun tertidur pulas hingga pagi menyongsong. 1 bulan kemudian, sudah hampir 3 hari setiap pagi Fatih muntah tak jelas. Jihan dibuat kalang kabut oleh Fatih setiap pagi, dan setia menunggu suaminya mengeluarkan isi perutnya di kamar mandi. Sayang, aku kan sudah bilang jangan lama ke dapurnya, udah tahu kalau kamu jauh perutku mual, rengek Fatih udah melebihi rengekan Ezra. Jihan ke dapur buat masak sarapan buat Mas dan Ezra. Mas ini kan udah berapa hari maunya Jihan yang masakin, gak mau masakan Big Murni. Jawab Jihan dengan lembutnya, tangannya masih memijit tengkuk suaminya. Tapi jangan lama dong sayang, Fatih kesal sendiri. Usai mengeluarkan isi perutnya, pria itu membasuh wajahnya di wastafel, kemudian Jihan melap wajah suaminya. Dipandangnya wajah istrinya lekat, lalu pandangannya turun ke perut istrinya. Sebagai dokter walau spesialis bedah, ada beberapa hal dasar yang dia pahami. Dia sendiri bisa menganalisis apa yang terjadi pada dirinya, tapi tidak mau mengambil kesimpulan sebelum memastikan. Sayang, terakhir haid kapan? Tanya Fatih. Kapan ya? Jihan tampak mengingat-ingat. Sebentar mas, kayaknya terakhir Jihan haid sebelum kita ke Bali deh. Memangnya kenapa mas? Balik bertanya Jihan dengan tatapan curiganya. Setelah sarapan kita ke rumah sakit, pinta Fatih. Lalu dia sedikit membungkukkan tubuhnya dan mengecup perut Jihan,
dan wanita itu agak heran dengan tingkah suaminya. "Mas, Fatih, kita mau kemana ini?" tanya Jihan tambah bingung. Tangannya pun terus digandeng oleh suaminya dari mulai di mobil sampai mereka berdua tiba di rumah sakit. "Jalannya jangan lari, lari sayang, hati, tegur Fatih ketika melirik istrinya. "Gimana gak kayak orang lari, Mas? Mas aja langkah kakinya cepat banget." Terus tangan Jihan juga digandeng. "Jadi Jihan kan harus samain langkah kakinya, Mas," keluh Jihan, bibirnya pun mengerucut. Fatih baru menyadari jika langkah kakinya begitu besar sementara langkah istrinya imut-imut kayak siput. Alhasil Fatih hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan memperlambat langkah kakinya. Hingga tibalah mereka di depan ruang praktik spesialis dokter kandungan. Jihan semakin mengernyit saat menatap tag nama yang tertempel di pintu ruangan. Lalu menatap suaminya yang saat ini sedang berbicara dengan Suster Yuyun yang kebetulan jadi perawat pendamping dokter kandungan. Setelah itu Fatih mengajak dirinya masuk. "Mas, kok kita masuk ke sini? Bukannya Mas harusnya ke dokter yang lain ya?" Raut wajah Jihan makin bingung buat apa ke dokter kandung, sementara tidak ada yamek hamil. Fatih pun hanya tersenyum dan menggiring dirinya untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. "Kita masuk sebentar ya sayang," pinta Fatih dengan lembutnya. Lantas kedatangan mereka sudah disambut oleh Dokter Hilda. "Selamat pagi Dokter Fatih, Mbak Jihan," sapa Dokter Hilda dengan ramahnya pada anak pemilik rumah sakit. "Pagi Dokter Hilda, mohon maaf saya menyela antrian pasiennya. Saya minta tolong cek kondisi istri saya. Terakhir haid sudah lebih dari sebulan yang lalu. Saya ingin memastikan kondisinya terlebih dahulu," pinta Farhi tanpa basa-basi langsung pada intinya. Suster Yuyun yang mendampingi sudah tampak bersiap, siap di atas berangkar. "Mau tes urin dulu atau langsung us saja?" tanya Dokter Hilda. "Langsung us saja," jawab Fatih tampak tak sabaran. Jihan hanya bisa melihat saja, lalu tak lama suaminya sudah mengendong tubuhnya untuk dibawa ke atas berangkar. "Mas Fatih, ih malu ah," terkesiap Jihan, lalu tangannya memukul pelan bahu Fatih. Lagi sang suami hanya tersenyum hangat padanya. Dokter Hilda dan Suster Yuyun jadi ikutan tersenyum saja melihat pasangan suami istri tersebut. Setelahnya barulah Suster Yuyun membantu menyingkap kemeja Jihan lalu mengolesi perut Jihan dengan gel. Jihan hanya pasrah mau diapakan dirinya, sementara suaminya berdiri di sisi berangkar yang menghadap layar monitor US. "Jangan tegang yang Mbak Jihan, sekarang kita hanya melakukan US saja, jadi santai saja," pinta Dokter Hilda saat sudah mulai mengarahnya alat transduser ke atas perutnya. "Iya dok," jawab Jihan manut aja, lalu Fatih menggenggam tangan istrinya. Di hati pria itu sangat berharap jika feeling dia benar. Walau kalau di flashback ke belakang dulu Fatih dan Embun baru diberikan kepercayaan setelah melewati masa 5 tahun berumah tangga, setelahnya barulah Embun hamil.
Tapi melihat kondisi kesehatan tubuhnya yang berbeda dan tidak mau berjauhan dari istrinya. Dan setiap pagi muntah seperti layaknya morning sick yang dialami oleh kebanyakan wanita yang sudah hamil. Jadi bolehkan Fatih berharap ada sesuatu di rahim Jihan, istri yang sangat dicintainya itu? Tidak memakan waktu lama, Dr. Hilda tampak tersenyum saat melihat layar monitor, lalu menolehkan wajahnya ke arah Fatih. Selamat Dr. Fatih, insya Allah akan hadir si kecil lagi, ucap Dr. Hilda memberikan kabar baik tersebut. Netra Fatih berbinar di peluknya istrinya yang masih berbaring. Masya Allah, Alhamdulillah, kamu hamil sayang, ada anak kita berdua. Fatih menangis bahagia lalu mengecup pipi istrinya berulang kali. Secepat ini dia diberikan buah hati bukti cinta dirinya dan Jihan. Jihan terharu melihat kebahagiaan suaminya, tangannya pun terulur mengusap air mata yang masih membasahi pipi Fatih. Makasih sayang, kamu memberikan kado yang terindah buatku. Nanti kita sama menjaganya dengan baik, ucap Fatih dalam isak tangis bahagianya. Alhamdulillah mas, Jihan gak menyangka secepat ini diberikan kepercayaan, balas Jihan turut berbahagia. Kebahagiaan Fatih dan Jihan atas kehamilan Jihan pun dirayakan oleh Fatih. Dengan memberikan makan siang gratis untuk para dokter, suster dan seluruh karyawannya di rumah sakit. Dan tak lupa kini keluarga besarnya serta si bocah tampan yang bakal jadi kakak berkumpul di salah satu restoran mewah dekat rumah sakit. Selamat nak, ibu bakal dapat cucu lagi, ucap Bu Kaila sembari memeluk anaknya. Makasih Bu, jawab Jihan tersenyum manis. Kini bergantian Mama Erina memeluk menantunya. Alhamdulillah, Mama tidak menyangka menantu Mama ini cepat diberikan momongan. Dijaga kandungannya jangan capek, ucap Mama Erina dalam pelukannya. Iya Mah, insya Allah dijaga baik, apalagi ada Mas Fatih yang sudah siap siaga, balas Jihan. Para ayah tidak mau kalah juga memberikan pelukan hangat pada Fatih yang kembali diberikan momongan dalam waktu cepat. Sementara Ezra hanya menatapnya saja dengan memicingkan netranya memandang orang dewasa pada pelukan. Zra cebel napa zranda di eyuk, mama kama papa ikin zra cebel. Ucap Ezra sembari bersidekap, wajah tampannya pun sudah tampak cemberut. Ya Allah dede maafin mama ya, sahut Jihan sembari mendekati anak sambungnya dan ingin mengendongnya. Akan tetapi suaminya sudah terlebih dahulu mengendong Ezra. Maafin papa sama mama ya, ini sekarang mau peluk kakak. Sekarang Ezra dipanggil kakak bukan dede lagi, karena kakak Ezra mau punya dede bayi, jelas Fatih. Dede bayi, hol Zraounya dede bayi. Zraounya dede bayi Naima ya pah, pinta Ezra dengan raut wajah polosnya. Sontak saja Fatih dan Jihan melongo mendengar Ezra minta dede bayinya 5. Disangka si dede bayi beli di toko mainan kali ya. Yang ada Fatih dan Jihan sama tertawa dan mengecup pipi tembem Ezra. Dengan kehamilan pertama Jihan, rumah tangga Fatih semakin berwarna.
Walau terkadang ada pertengkaran kecil, tapi membuat mereka berdua saling jatuh cinta kembali. Terima kasih istriku, hidupku semakin berarti dengan kehadiranmu. I love you, Jihan Aisyah, ungkap Fatih. Terima kasih suamiku, yang telah bersabar menghadapiku dan selalu mencintaiku. I love you, Om Dokter, balas Jihan. Jodoh yang karena dipaksa serta penuh kebencian, justru membawa mereka berdua mengarungi rumah tangga yang samawa, saling mencintai, saling mengasihi, saling berbagi, saling membantu, saling menghargai dan segalanya. The End. Cerita dengan judul Hanya Ibu Sambung telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.